Oke Pak Haji, ini kan terkait HITJ ini kan sudah menghapus postingannya terkait cacetan kasar atau misalnya membongkar tabiat Puji sendiri dengan mantan karyawan. Mungkin Pak Haji melihatnya seperti apa sih? Ya kalau saya melihatnya kalau sudah dia hapus ya, ya baguslah. Mungkin saja apa yang dia harapkan dari hasil postingannya itu mungkin tidak sesuai yang dia dapatkan. Artinya dia akan perkirakan akan ada baliknya kepada dia yang mungkin akan menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Tapi ternyata mungkin tidak itu perkiraan saya. Sehingga untuk apa dia posting itu menurut saya. Tapi alam lah, saya juga nggak begitu paham. Tapi mungkin karena takut gak sih Pak Haji mungkin dilaporin karena ke polisi kah atau gimana kah mungkin Pak Haji terkait hapusan postingan itu? Ya bisa jadi juga. Karena memang terus terang aja saya sedang mempelajari. Oh, Pak Haji sedang saya mempelajari. Saya sudah mengirim semua itu sama pengacara saya dan pengacara saya sudah berkonsultasi dengan hukum lah, sudah berkonsultasi. Berarti istilahnya sudah ada niatan sudah mempelajari terkait postingan yang mencemarkan istilahnya kasarnya nama baik Puji sendiri ya Pak Haji? Ya udah. Saya itu sebenarnya sedikit lagi tuh. Kalau kami mendapatkan sesuatu yang yang mencukupi syarat lah ya, udah masuk. Nah, tapi sampai sekarang sedang dalam pelajaran, berarti dalam proses untuk laporan ya Pak Haji? Tapi bagi saya intinya yang menjadi pikiran kalau benar apa yang kamu sampaikan itu dia sudah men-take down atau umpamanya sudah menghapus apa yang disampaikan. Bagi saya berpikirnya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang dia harapkan dari hasil postingnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu. Nah, itu paham nggak kamu itu kan? Ya. Itu menurut saya sih. Ya. Tapi kenapa sih Pak Haji mungkin ada rencana itu karena Pak Haji ikut sakit hati kah anaknya misalnya dijelek-jelekan, disebarkan ke publik apalagi ke medsos sudah nyebar banget nih Pak Haji? Oh saya sangat sakit hati saya sangat sakit hati saya. Orang yang tidak ada urusannya sama anak saya, yang tidak ada hubungannya, kolaborasinya itu tidak ada. Kenapa tiba-tiba saja dia menyampaikan sesuatu hal yang kurang baik tentang tentang sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya. Saya jadi bingung apa alasan dia, kita kan bingung. Tapi kan Pak Haji sendiri tadi bilang katanya sudah ngobrol dengan lawyernya ya Pak Haji ya? Iya. Nah itu dengan Bang Sandi kan? Ya pokoknya dengan pihak lawyer saya. Bang Sandi sendiri mungkin apa sih Pak Haji mungkin dari pembicaraan itu mungkin? Ya intinya kita tentu harus lengkap persyaratannya. Jadi supaya ada delik hukumnya. Kalau nggak lengkap ya gimana ya. Tapi makanya kita sedang mencari. Karena mau berikan efek jerah gak sih Pak Haji? Anaknya kan kayak dijelek-jelekan seperti itu. Ya tentu itu udah pasti. Tentu kita selaku negara hukum, kalau ada sesuatu hal yang sifatnya merugikan diri kita, merugikan anak kita, ya kita harus mengambil langkah hukum. Nggak ada pilihan lagi. Nggak mungkin dong kita akan main sembrono aja, tentu tidak tepat. Selaku kita orang yang berada di negara hukum, ya maka kita melangkah ke hukum. Itu proses. Oh berarti tapi kan penghapusan si akun HITJ ini kan terkait tabiat yang dibongkar oleh dia terkait Puji atas permintaan Marissa Ica. Mungkin lihatnya seperti apa sih Pak Haji? Saya nggak berpikir ke situ saya. Saya hanya lebih berpikir kepada hasil yang dia dapatkan. Mungkin hasil yang dia dapatkan dari dia memposting itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Saya berpikirnya lebih ke situ. Tapi Allahu alam lah. Kalau memang ada hal lain, gara-gara hal lain dia men-take down atau umpamanya menghapus, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau udah menghapus kayak gini, Pak Haji tetap berniatkah mungkin ngelaporin? Oh tetap. Kalau umpamanya ada delik hukumnya, saya sudah pasti mangkah. Oh berarti tetap mantap ya walaupun. Kalau seandainya ada peluang, ya, kan kita sedang mempelajari. Kalau seandainya ada peluang, ya tetaplah. Hal itu kan kalau urusan privasi orang kita nggak boleh ngangkat, nggak boleh, itu melanggar hukum. Tapi orangnya siapa? Kan yang persoalan kan di situ.
Berarti istilahnya kalau misalnya umpamanya si penyebar cecetan kasar ini minta maaf nih ke Pak Haji, apa yang Pak Haji mungkin Ya, minta maaf sama puji tentu juga harus nanti. dijelaskan kenapa, apa penyebabnya kemarin dia menyampaikan. Oh. Berarti Ada unsur apa yang mendorong dia sehingga dia menyampaikan hal itu, di mana dia mendapatkan suatu kebenaran, apakah dia punya bukti apa segala macam. Walaupun kebenaran tentang pribadi seseorang kita nggak boleh juga mengangkat dong, itu kan ranah privasi orang, nggak boleh. Saya udah baca undang-undangnya, saya tadi mempelajari itu tentang ranah pribadi seseorang, kita posting di kita sementara kita nggak ada urusan, itu melanggar aturan. tapi sempat berkomunikasi ya dengan Oma, Padli, Franz itu terkait hal-hal yang seperti ini, apa Gil kan udah menjelekkan kemana-mana. Iya, kalau saya sifatnya selaku orang tua, tentu kalau sesuatu bersifat merugikan anak-anak saya, tanpa kompromi pun saya bisa melangkah. Dan anak saya dalam hal itu pasti akan menyemangati, akan pasti mensupport saya. Tapi sama Marissa Ica sempat komunikasi ke si Pak Haji terkait yang kayak gini? Ya, saya untuk posting itu saya nggak. Tapi kalau sama Uti sempat obrolan gitu, Uti kenapa nih gitu kan kalau Ya, kalau ke anak saya ya iyalah, saya tentu akan bicarakan, tentu panjang lebar saya bicarakan. Ada saran gak sih mungkin dari Pak Haji sendiri terkait Uti? Ti jangan masalah gini gitu. Oh, saran tentu saya selalu menyampaikan saran, berhati-hatilah. Berhati-hatilah, baik kepada karyawan ataupun kepada teman, siapapun, ya siapapun. Karena ya yang selalu ya orang-orang yang kadang-kadang kita ya intinya kita nggak tahu ya isi hati orang, kan kita nggak tahu. Jadi namanya kita hidup selalu kita waspada lah ya. Apalagi contoh ini karyawan, masa karyawan sampai hati ya sudah enak-enak dia, kalau nggak salah kemarin dibawa ke Korea juga dia kan, Menyayangkan ya berarti Pak Haji? menyayangkan dia Korea, dan itu pun juga belum lah terlambat menurut saya ya. Kalau kami orang-orang dagang ya dari tanggal 1 dibayar ke tanggal 6 ya, itu enggak. Bagi saya belum lah merupakan suatu kerugian yang besar. Tapi Pak Haji dalam laporan ini mungkin secepatnya atau dalam waktu cepat atau kapan nih Pak Haji? Enggak, saya setiap dapat postingan selalu saya kirim ke pihak lawyer saya, Pihak lawyer. dan lawyer saya mempelajari. Oh, mempelajari lagi, Ya, mempelajari. soalnya kemarin kan sudah berkonsultasi dengan pihak hukum, dan Oh. sekarang dalam rangka Proses ya, mengumpulkan bukti. Berarti untuk diserahkan ke kepolisian sendiri. ya kalau sudah mencukupi. Tapi Oh, kalau sudah mencukupi. sejauh ini belum ada, tapi sungguh pun demikian tadi saya ada dapat lagi, saya kirim juga. Oh, kirim. Dan tentu itu pihak lawyer yang akan menentukan. Berarti termasuk bukti-bukti chat yang dia sebar-sebarkan kayak gitu ya berarti? Oh iya, artinya cuman tentu harus mencukupi syarat. Oh. Tapi nggak boleh gegabah juga. sesakit hati apa sih Pak Haji kalau melihat anaknya? Mungkin maaf nih Pak Haji kalau aku lihat ini disebarluaskan seperti itu. Oh, kamu kan lihat saya dalam seminggu ini kalian wawancara, saya kan emosi saya terus terang aja emosi, tapi masih dalam kendali saya. Iya. Saya nggak menyangka ya, artinya pihak karyawan hanya masalah kecil, kemudian dia menyampaikan sesuatu hal atau kepada pihak lain, halnya tidaklah besar ya, dan itu menurut saya tidak pantas dia perbuat ya oleh pihak karyawan ini menurut saya ya. Kalau bagi kami ya, saya kan seorang katakanlah pengusaha kecil lah saya ya, pedagang kecil lah saya juga punya karyawan, dan banyak teman-teman saya juga punya karyawan. Terlambat gaji itu nggak biasa bagi kami. Dan tidak pernah kami karyawan-karyawan saya ya sejauh ini menjelekkan saya, membaik saya, enggak. Malah ya biasa. Dan kamu bisa pelajari ya dari tempat-tempat manapun juga. Dan kamu sendiri juga punya atasan kan. Biasa kena barang di pos kan? Biasa enggak? Kalau kerja kita enggak becus, serasa biasa. Kalau kita mau mau disayang, ya harus benar kerja kita. Baru kita mendapatkan prioritas kan. Tapi kalau kerja kita nggak benar, kan di waktu kita masuk kerja kan kita selalu ditanya, oh bisa kerja, bisa, yakin. Ada pengalaman kerja, ada, kan pasti ditanya kan.
Tapi ternyata setelah kita kerja hasil, Tapi wajar dong kita dimarahin. Tapi dimarahin kan dalam batas-batas. Kalau kamu kerja di tempat, makanya mungkin orang ini belum begitu mengalami perjalanan hidup yang panjang. Tapi ketika nih Pak Haji, kata Pak Haji kan ingin nanya motifnya apa. Ketika bertemu nanti mungkin apa sih yang mungkin pengen Pak Haji sampaikan? Pada siapa? Yang penyebar catatan puji yang kasar di dunia, yang seperti itu. Ya mungkin saya untuk bertemu dengan dia, mungkin saya malu. Kalau dia nggak malu sama saya malu sama dia. Sebaik itu, anak saya baik, saya pun juga baik. Dia udah sering ke rumah saya, ya, sering ke rumah saya, bukan sekali dua loh, bukan sekali dua 3 kali, 4 kali, mungkin 10 kali ada ke rumah saya. Jadi saya bertanya-tanya sekarang, selama ini ngapain dia ya? Kan gitu ya, ngapain maksudnya, jangan-jangan ini orang apa tujuannya? Kan gitu yang jadi mikir saya ya. Hanya masalah sepele itu dia sebar. Dan persoalnya saya sudah mendalami sama anak saya, nggak begitu berat. Nggak ada yang Berarti udah Mbak Uti udah komunikasi ya Pak Haji? ya nggak pantas lah dia menyampaikan manusia. Bahkan kalau saya sebut ke belakangnya, malah anak saya bagi dia tempat curhat bagi dia. Anak saya yang nomor 3, yang ke nomor 2 itu malah dia pernah curhat ke anak saya itu. Yang mana, yang mantan karyawan atau penyiar Yang ITJ? peran, iya mantan karyawan ini. Mantan karyawan ini. Anak saya yang nomor 2 tempat curhat bagi dia. Dia mencurhatkan sesuatu kepada anak saya yang nomor 2. Yang 2 bulan ini kan yang Ya masa teman saya nggak probation. mau lah, nggak perlu lah saya sebarkan, nggak perlu. Tempat curhat bagi dia. Gila nggak kira-kira? Kan? Nah sekarang dia menghancurkan adik dari tempat dia curhat. Maksudnya yang Rencananya, bukan menghancurkan, rencananya kan ya, gitu. maksudnya yang 2 bulan yang kata Uti masa probation itu sudah jadi tempat curhat maksudnya? Bukan, sebelum itu, sebelum yang mantan dia karyawan. bekerja sama anak saya. Sebelum ya, kerja sama Pak Haji bukan sama saya, sama Puji kan. Sebelum dia kerja sama Puji, anak saya yang nomor 2 namanya Pran, itu tempat dia curhat. Sekarang banyak tuh curhatannya, itu kan bertanda kan hubungan baik namanya, hubungan baik. Ya. Dan dengan saya baik, dengan Oma baik, dengan semuanya baik. Tuh, kalau dia sudah curhat kepada anak saya yang nomor 2 kan berarti baik hubungan itu. Berarti istilahnya alasan menerima kerja itu salah satunya dekat juga, jadi terima curhat juga. Enggak tahu saya alasan dia menerima diterima kerja di situ, saya nggak tahu. Cuman yang jelas saya merasa hubungan itu baik. Kalau sudah tempat curhat seseorang bagi kita, itu kan menandakan hubungan baik. Dia curhat kan? Wah, curhatnya itu saya tadi dikirimin oleh anak saya ke saya. Dia orangnya saya nggak nyangka apa katanya. Malah dia mencurhat ke saya tentang sesuatu hal.